Cepat tanda tangan di sini. Maya, keluar kamu, pencuri warisan. Pintu rumahku didobrak. Mereka masuk seperti perampok. Tapi yang mereka rampok bukan harta, harga diri kami. Ibumu itu pelacur, perempuan murahan, pantas anaknya penipu. Setiap kata mereka seperti pisau, menusuk tanpa ampun. Mereka memaksaku tanda tangan pengakuan palsu malam itu. Dan mereka pikir aku sudah kalah. Padahal sejak detik pertama mereka menginjak rumahku, aku sudah mulai menghancurkan mereka. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah konflik keluarga, drama warisan, dan cerita penuh pengkhianatan diungkap tanpa filter. Di sini setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi juga pelajaran hidup yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan. Sebelum kita lanjut ke cerita yang akan membuat kalian emosi, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman kalian agar channel ini terus berkembang. Dan aku juga penasaran, tulis di kolom komentar ya, kalian nonton dari daerah mana? Siapa tahu kita bisa saling sapa di video berikutnya. Oh iya, channel ini akan update cerita terbaru setiap hari jam 11 siang. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang jauh lebih mengejutkan. Malam itu hujan turun deras. Seperti ada sesuatu yang buruk sedang dipersiapkan semesta. Aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen warisan nenek yang belum selesai kuperiksa. Lampu meja menyala redup, hanya suara hujan yang menemani. Lalu, tiba-tiba, brak! Pintu depan rumahku didobrak dengan keras. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tidak bergerak. Langkah kaki Ramai terdengar masuk tanpa izin. "Di mana dia? Maya, keluar kamu!" Suara itu, suara paman. Aku berdiri perlahan, berjalan menuju ruang tamu. Dan di sana, mereka sudah berkumpul. Paman, bibi, sepupu, semua berdiri dengan wajah penuh amarah. Mata mereka tajam, seperti siap mencabik-cabikku. "Akhirnya keluar juga," kata paman sambil tersenyum sinis. "Kamu pikir bisa kabur bawa warisan nenek?" Aku menatapnya tenang. Aku tidak membawa apapun yang bukan hakku. Plak! Tamparan keras mendarat di pipiku. "Kamu masih berani jawab?" teriak bibi. Anak kurang ajar dari ibu yang tidak jelas. Aku mengusap sudut bibirku yang terasa perih. Lalu kalimat itu keluar. "Ibumu itu pelacur, semua orang juga tahu," teriak salah satu sepupuku. "Perempuan murahan, pantas anaknya jadi pencuri." Ruangan itu langsung dipenuhi tawa merendahkan. Hening sejenak. Dunia terasa berhenti. Tapi bukan karena aku hancur, melainkan karena aku mengingat semuanya. Setiap kata, setiap wajah, setiap nada suara. Perlahan, aku melangkah ke arah meja. Tanganku menyentuh sesuatu di bawahnya. Klik. Sebuah tombol kecil aktif. Rekaman dimulai. "Aku ulangi sekali lagi," kata paman sambil melemparkan beberapa kertas ke meja. "Tanda tangan ini. Akui kalau kamu memalsukan dokumen warisan." Aku melihat kertas itu. Pengakuan palsu. Jika aku tanda tangan, hidupku selesai. Jika tidak, mereka tidak akan berhenti. "Kami bisa hancurkan karirmu, Maya," lanjutnya dingin. "Kami bisa pastikan kamu tidak akan pernah jadi notaris lagi." Aku mengangkat wajah, menatap mereka satu persatu. "Kalau aku tidak tanda tangan?" Suasana langsung berubah tegang. Paman mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dariku. "Kalau kamu tidak tanda tangan," bisiknya pelan, "kami akan pastikan kamu menyesal seumur hidup." Di belakangnya, yang lain mulai bicara bersamaan. "Usir dia, laporkan ke polisi, sebarkan aib ibunya, hancurkan dia sekarang juga." Keributan itu semakin menjadi. Tapi di tengah semua itu,
Aku justru tersenyum tipis. Bukan karena aku kuat, tapi karena ini persis yang aku harapkan. Malam itu bukan tentang mereka menyerangku. Malam itu adalah saat mereka tanpa sadar memberikan semua yang aku butuhkan untuk menghancurkan mereka. Dan mereka bahkan belum menyadarinya. Kertas itu tergeletak di depanku. Judulnya sederhana, tapi isinya mematikan. Surat pengakuan pemalsuan dokumen warisan. Tanganku belum menyentuhnya, tapi aku sudah tahu ini jebakan. "Ayo tanda tangan," kata paman. Suaranya dingin tapi penuh tekanan. "Jangan bikin kami makin marah." Aku mengangkat pandangan. Kalau aku tanda tangan, semua selesai. Bibi tertawa sinis. "Selesai? Untuk kamu iya. Untuk kami baru mulai." Sepupuku menimpali. "Minimal kamu masih punya muka untuk hidup, walaupun sebagai penipu." Aku menarik nafas pelan. "Dan kalau aku tidak tanda tangan?" Hening. Lalu paman mendekat lagi. Kali ini lebih agresif. Dia menekan bahuku cukup keras hingga aku sedikit terdorong ke kursi. "Kamu pikir kamu siapa, Maya?" bisiknya tajam. "Cuma notaris muda yang sok pintar. Tanpa keluarga, kamu bukan apa-apa." Aku menatap lurus ke matanya. Justru karena aku notaris, aku tahu ini ilegal. Plak! Tamparan kedua. Kali ini lebih keras. "Kamu masih berani ngomong hukum ke kami?" bentak Bibi. "Kami ini keluargamu." Aku tersenyum kecil. Keluarga tidak memaksa tanda tangan palsu. Kalimatku membuat suasana langsung panas. "Kurang ajar. Dia menantang kita." "Sudah, paksa saja tangannya." Dua sepupuku langsung bergerak. Mereka menarik lenganku, memaksaku mendekat ke meja. "Pegang dia," teriak seseorang. Tanganku ditekan. Pulpen disodorkan paksa ke jemariku. "Ayo tanda tangan. Cepat." Aku bisa saja melawan. Aku bisa saja berteriak. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya diam. Karena di dalam kepalaku, aku sedang menghitung. Setiap ancaman, setiap sentuhan kasar, setiap saksi di ruangan ini, semuanya terekam. "Aku hitung sampai 3, kata paman. 1, tanganku masih ditahan. 2, aku menunduk, menatap kertas itu. Lalu perlahan, aku tertawa kecil. Mereka semua terdiam. 3 belum, kamu sudah gila ya? Ejek sepupuku. Aku mengangkat wajah. Tatapanku berubah. Tenang. Terlalu tenang. "Kalian sadar tidak?" kataku pelan. "Kalau yang kalian lakukan sekarang cukup untuk menghancurkan kalian semua." Sunyi. Lalu, tawa meledak di ruangan itu. "Hancurkan kami? Dengan apa? Kamu sendirian. Kami semua saksi di sini." Aku mengangguk pelan. "Iya, kalian semua saksi." Aku menatap satu persatu wajah mereka. "Terima kasih sudah datang lengkap." Paman menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya mendorong pelan tangan mereka dari lenganku. Aneh, kali ini mereka tidak menahan. Mungkin karena mereka juga mulai merasa ada yang tidak beres. Aku merapihkan bajuku, lalu berkata dengan suara yang jauh lebih tenang. "Aku tidak akan tanda tangan." Wajah mereka langsung berubah. "Berarti kamu pilih hancur?" bentak Bibi. Aku menatapnya tanpa emosi. Bukan aku yang akan hancur. Aku berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tapi kalian." Suasana langsung mencekam. Untuk pertama kalinya malam itu, mereka tidak terlihat marah. Mereka terlihat ragu. Dan itu adalah awal dari retaknya kepercayaan di antara mereka sendiri. Sementara di dalam hatiku, aku tahu satu hal pasti. Mereka sudah masuk terlalu jauh untuk bisa keluar hidup-hidup dari permainan ini. 3 minggu sebelum malam penggerebekan itu, aku masih percaya keluarga ini hanya serakah. Belum sampai membunuh. Sampai satu dokumen membuat semuanya berubah. Hari itu aku duduk di kantor,
Memeriksa berkas kematian nenek. Seharusnya sederhana. Usia tua, sakit, meninggal. Selesai. Tapi sebagai notaris, aku terbiasa mencurigai hal kecil. Dan ada satu hal yang tidak masuk akal. Waktu kematian. Tertulis 2:15 dini hari. Aku mengernyit. Tidak mungkin, gumamku pelan. Karena sehari sebelumnya, aku masih berbicara dengan nenek lewat telepon, jam 1:40. Suara beliau lemah, tapi sadar. "Mai, kamu harus hati-hati sama keluarga kita," bisiknya waktu itu. Aku menelan ludah. Saat itu aku mengira itu hanya paranoia orang tua. Sekarang, aku mulai berpikir lain. Aku mengambil ponsel, menghubungi rumah sakit. "Selamat siang, saya Maya, notaris keluarga almarhumah Ibu Ratna. Saya ingin konfirmasi data waktu kematian." Di ujung sana, perawat terdengar ragu. "Sebentar ya Bu, saya cek dulu." Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu jawabannya datang. "Di sistem kami, waktu kematian tercatat pukul 3:10 pagi, Bu." Jantungku berhenti sesaat. "Maaf, bisa diulang?" 3:10 pagi, Bu." Tanganku mulai dingin. Berarti dokumen resmi keluarga dipalsukan. "Apakah ada yang mengurus langsung saat itu?" Tanyaku lagi. "Iya, ada keluarga yang datang. Seorang pria, mengaku anak korban." Aku tidak perlu bertanya siapa. Aku sudah tahu. Paman. Telepon itu kututup perlahan. Ruangan terasa semakin sempit. Aku berdiri, berjalan bolak-balik. Mencoba menyusun potongan puzzle di kepalaku. Kalau waktu diubah, berarti ada sesuatu yang ingin ditutupi. Dan satu-satunya cara memastikan adalah melihat langsung. Malam itu aku pergi ke rumah nenek. Rumah itu kosong, sepi. Terlalu sepi untuk rumah yang baru saja kehilangan pemiliknya. Aku masuk dengan kunci cadangan. Lampu menyala redup. Bau obat masih terasa. Aku berjalan menuju kamar nenek. Dan di sanalah, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Botol kecil di bawah meja, tanpa label. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku bukan dokter, tapi aku cukup tahu, itu bukan obat biasa. "Kenapa ini disembunyikan?" bisikku. Tiba-tiba, "Ngapain kamu di sini?" Aku tersentak. Suara itu dari belakangku. Aku berbalik perlahan. Dan benar saja, Paman berdiri di pintu. Matanya tajam, wajahnya tegang. Aku mencoba tenang. Aku cuma mau ambil beberapa dokumen nenek. Dia melangkah mendekat. Terlalu dekat. Tanpa bilang ke siapa-siapa. Aku menatapnya lurus. Kenapa waktu kematian nenek berbeda? Sunyi. Untuk beberapa detik, tidak ada suara. Lalu dia tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum biasa. Itu senyum orang yang sudah ketahuan. "Kamu terlalu pintar, Maya," katanya pelan. Jantungku berdegup keras. "Harusnya kamu tidak usah cari tahu sejauh ini." Aku menggenggam botol kecil di tanganku. "Ini apa?" tanyaku. Tatapannya berubah dingin. "Taruh itu." "Jawab dulu." Langkahnya makin mendekat. "Maya, jangan buat ini jadi masalah besar." Aku mundur satu langkah. "Masalah besar?" Suaraku bergetar. "Ini tentang kematian nenek." Dia berhenti. Lalu berkata pelan. Sangat pelan. "Kadang, orang harus mati, supaya yang lain bisa hidup lebih baik." Dunia seakan runtuh. Aku menatapnya tidak percaya. "Paman, kamu?" Dia tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku langsung berbalik dan keluar dari rumah itu. Jantungku berdegup tidak karuan.
Tanganku gemetar. Tapi satu hal menjadi sangat jelas malam itu. Ini bukan lagi soal warisan. Ini bukan lagi soal keluarga. Ini pembunuhan. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku tidak bisa melawan mereka dengan cara biasa. Aku harus menghancurkan mereka dari dalam. Pelan, pasti, dan tanpa ampun. Setelah malam itu, aku menghilang. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu perang ini tidak bisa dimenangkan dengan emosi. Aku harus sabar. Aku harus dingin. Dan yang terpenting, aku harus tidak terlihat. Selama 3 tahun, tidak ada yang tahu di mana aku. Bahkan keluargaku sendiri mengira aku sudah hancur. Padahal, aku sedang membangun sesuatu. Satu persatu, aku kumpulkan semua bukti. Rekaman malam penggerebekan itu jelas. Suara hinaan mereka utuh tanpa potongan. Pelacur, penipu, tanda tangan sekarang. Setiap kata itu sekarang bukan lagi luka, tapi senjata. Aku duduk di sebuah apartemen kecil di kota lain. Laptop terbuka di depanku, puluhan file tersusun rapi. Audio, dokumen, transaksi. Aku klik satu file. Rekaman suara paman. Kadang, orang harus mati supaya yang lain hidup lebih baik. Aku pause. Menghela napas panjang. Ini belum cukup, bisikku. Aku butuh mereka saling menghancurkan. Bukan aku, mereka sendiri. Aku mengambil ponsel lain, nomor baru. Pesan pertama ku ketik. Kepada sepupuku. Kamu pikir kamu dapat bagian warisan. Dia sudah ambil duluan. Kirim. Lalu ke Bibi. Hati-hati, ada yang sembunyikan dokumen asli. Kirim. Dan ke paman, aku berhenti sejenak. Menatap layar, lalu tersenyum tipis. Ada yang tahu apa yang kamu lakukan malam itu. Kirim. Beberapa detik, tidak ada balasan. Tapi aku tahu, benih itu sudah tertanam. 2 minggu kemudian, aku duduk di sebuah kafe. Topi dan masker menutupi wajah. Di meja sebelah, 2 sepupuku sedang berbicara pelan. Kamu dapat pesan juga? Iya, katanya kamu ambil bagian aku. Apa? Aku malah dikirimi kalau kamu yang sembunyikan dokumen. Nada suara mereka mulai meninggi. Jangan-jangan memang kamu? Jangan nuduh sembarangan. Aku menunduk, menyembunyikan senyum. Berhasil. Tidak berhenti di situ. Aku mulai menggali lebih dalam. Aku akses data lama, transaksi keuangan keluarga. Dan benar saja, ada aliran dana mencurigakan. Dari rekening nenek ke rekening paman. Jumlahnya besar. Dilakukan tepat sebelum kematian. Aku merekam layar, menyimpan bukti. Lalu aku kirim potongan kecilnya ke anggota keluarga lain. Tanpa penjelasan, tanpa nama, hanya angka dan tanggal. Malam itu, paman menelpon salah satu sepupuku. Aku mendengarkan lewat rekaman yang berhasil kudapat. Kamu ngapain buka-buka rekening itu? Bentaknya. Aku nggak buka apa-apa, aku dikirimi. Jawab sepupuku panik. Jangan bohong sama saya. Sumpah om, aku juga curiga sama yang lain. Hening. Lalu suara paman berubah. Lebih rendah, lebih berbahaya. Dengar ya. Kalau ada yang macam-macam, semua bisa kena. Telepon ditutup. Aku menatap layar. Mataku dingin.
Kalian mulai saling takut. Gumamku. Bagus. Hari demi hari, keluarga itu berubah. Yang dulu kompak, sekarang saling curiga. Yang dulu tertawa bersama, sekarang berbisik di belakang. Aku tidak muncul, aku tidak menyerang langsung, aku hanya mendorong sedikit demi sedikit. Seperti menjatuhkan domino dan melihat semuanya runtuh. Aku berdiri di depan jendela apartemen, melihat kota di bawah, tenang. Berbeda dengan kekacauan yang sedang terjadi di dalam keluarga itu. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Bisikku pelan. Karena aku tahu, ketika kepercayaan sudah hancur, tidak perlu musuh lagi untuk menghancurkan seseorang. Mereka akan melakukannya sendiri. Dan aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang lolos dari akhir cerita ini. 6 bulan sejak pesan-pesan itu kukirim, keluarga itu tidak lagi sama. Mereka masih berkumpul, tapi bukan sebagai keluarga. Melainkan kumpulan orang yang saling mencurigai. Malam itu, mereka berkumpul di rumah nenek. Rumah yang dulu hangat, sekarang terasa seperti ruang interogasi. Aku ada di sana. Bukan sebagai Maya yang dulu, tapi sebagai pengamat yang tak terlihat. Duduk di dalam mobil di seberang rumah. Laptop di pangkuanku. Mendengarkan lewat alat kecil yang sudah kupasang. "Jangan pura-pura nggak tahu," bentak salah satu sepupuku. "Kamu yang ambil uang itu kan?" "Apa-apaan sih kamu?" balas yang lain. "Aku juga dapat pesan yang sama. Jangan-jangan kamu yang setting ini semua." Bibi ikut masuk. "Sudah, jangan ribut," teriaknya. Tapi memang ada yang tidak beres di keluarga ini. Paman duduk di ujung meja. Diam. Tapi wajahnya tegang. "Aku mau tanya satu hal," katanya akhirnya. Suaranya berat. "Siapa yang sudah buka rekening ibu?" Semua saling diam. Tidak ada yang menjawab. Karena semua merasa dituduh. "Aku nggak percaya sama siapapun lagi di sini," kata sepupuku pelan. "Sejak warisan itu, kita semua berubah." "Bukan berubah," potong yang lain. "Memang dari dulu kita seperti ini, cuma sekarang kelihatan." Kalimat itu seperti bensin di atas api. "Jangan sok suci kamu. Minimal aku nggak maling." "Oh ya? Terus transfer 500 juta itu apa?" Brak! Gelas dibanting ke meja. Suasana meledak. Aku di dalam mobil hanya diam, mendengarkan semuanya. Mataku fokus ke layar. Rekaman masuk dengan jelas. Setiap emosi mereka terdengar nyata. Aku tersenyum tipis. Bukan karena senang, tapi karena semuanya berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, suara paman meninggi. "Cukup!" Semua langsung diam. Dia berdiri perlahan, menatap satu persatu. "Kalian pikir cuma kalian yang dicurigai," katanya dingin. "Aku juga dapat pesan." Hening. "Apa pesannya?" tanya Bibi pelan. Paman tersenyum tipis. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang gelap. Pesannya bilang, ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Ruangan langsung membeku. Aku di dalam mobil menahan nafas. Sepupuku bicara dengan suara gemetar. "Malam apa, Om?" Paman tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap mereka. Lama. Satu persatu. Seolah mencari siapa yang paling panik. "Aku nggak tahu siapa yang main di belakang," lanjutnya pelan. "Tapi satu hal pasti." Dia berhenti. Lalu berkata dengan nada yang membuat bulu kudut merinding. "Orang itu harus kita temukan." Aku menutup laptop perlahan. Menghela nafas panjang. "Bagus," bisikku. Mereka sudah mulai takut. Dan ketika rasa takut muncul, manusia tidak lagi berpikir jernih. Mereka akan menyerang. Bahkan, orang terdekatnya sendiri. Di dalam rumah, suara ribut kembali terdengar. Lebih keras, lebih liar, lebih berbahaya. Sementara aku menyalakan mesin mobil.
bersiap pergi. Karena aku tahu, aku tidak perlu berada di sana lagi. Api itu sudah menyala. Dan sekarang tinggal menunggu. Siapa yang pertama terbakar? Aku melirik sekali lagi ke arah rumah itu. Gelap, tapi penuh dengan kebencian di dalamnya. Aku tersenyum tipis. Permainan ini, kataku pelan, baru saja masuk ke tahap yang lebih menarik. Karena saat keluarga sudah kehilangan kepercayaan, yang tersisa hanya satu, kehancuran. Dan aku akan memastikan mereka merasakan semuanya sampai akhir. Api itu akhirnya meledak. Bukan lagi bisikan, bukan lagi tuduhan pelan, tapi kekerasan nyata. Malam itu, aku mendapat satu pesan singkat dari nomor tak dikenal. Mereka berantem, parah, cepat kalau mau lihat. Aku langsung tahu, ini saatnya. Aku melaju menuju rumah nenek. Jantungku berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya. Saat aku sampai, suara teriakan sudah terdengar dari luar. "Kamu yang ngambil, jangan bohong." Aku berdiri di dekat jendela, mengintip. Dan apa yang kulihat lebih buruk dari yang kubayangkan. Paman mendorong sepupuku hingga jatuh ke lantai. "Balikin uang itu," teriaknya. "Aku nggak ambil apa-apa," balas sepupuku panik. "Justru aku curiga sama Om." "Kurang ajar kamu." Brak, kursi dilempar. Bibi menjerit. "Stop, kalian ini kenapa jadi seperti ini?" "Diam kamu," bentak paman. "Kamu juga belum tentu bersih." Suasana kacau. Semua orang berteriak, saling tuduh, saling dorong. Aku membuka sedikit pintu. Suara jadi semakin jelas. Sepupuku berdiri lagi. Wajahnya merah, penuh emosi. "Kalau memang Om merasa bersih," katanya dengan suara bergetar, "kenapa rekening nenek transfer ke Om sebelum meninggal?" Sunyi. Seketika. Semua mata tertuju ke paman. Aku melihat jelas. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, dia terlihat terpojok. "Itu urusan saya," jawabnya cepat. "Urusan apa? Itu uang nenek." Atau jangan-jangan suara sepupuku melemah. "Memang Om yang..." Kalimat itu tidak selesai. Karena plak, tamparan keras. Tapi kali ini bukan sekedar tamparan. Paman langsung menarik keras sepupuku, mendorongnya ke dinding. "Jaga mulut kamu," teriaknya. "Aku tahu semuanya," balas sepupuku nekat. "Ada yang kirim bukti ke aku, semua, termasuk malam itu." Aku membeku. Ini lebih cepat dari yang kuduga. "Malam apa?" teriak Bibi panik. Sepupuku menatap paman. Matanya penuh ketakutan, tapi juga keberanian. "Malam nenek meninggal." Ruangan hening. Nafas semua orang terdengar berat. "Dia tidak mati biasa," lanjutnya pelan. "Dia dibunuh." Seperti petir menyambar. Bibi langsung mundur. "Apa maksudmu dibunuh?" Sepupuku menunjuk paman. "Tanya dia." Semua mata kembali ke satu orang. Paman. "Aku nggak tahu kamu dapat cerita dari siapa." "Dari bukti," potong sepupuku. "Transfer, waktu kematian, semuanya nggak masuk akal." Paman mulai kehilangan kendali. "Aku bilang diam." Dia mendorong sepupuku lagi. Kali ini lebih keras. Kepalanya hampir terbentur meja. Aku mengepalkan tangan. Situasi ini sudah di luar rencana. Tapi aku tidak masuk. Belum. Karena aku tahu, kebenaran yang dipaksa keluar dengan emosi akan jauh lebih menghancurkan. Tiba-tiba, suara sirine terdengar dari jauh. Polisi. Seseorang sudah memanggil mereka. Di dalam rumah, kepanikan mulai terasa. "Kamu lapor polisi?" "Bukan aku." "Terus siapa?" Semua saling tunjuk, saling curiga, saling menyalahkan.
Paman berdiri diam di tengah ruangan. Wajahnya tegang, matanya liar. Untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat seperti orang yang memegang kendali. Dia terlihat seperti orang yang akan jatuh. Aku mundur perlahan dari pintu, kembali ke bayangan, mengamati dari jauh, sambil berbisik pelan. Ini belum selesai. Lampu mobil polisi mulai terlihat, mendekat, semakin dekat. Dan aku tahu, mulai malam ini, permainan ini tidak bisa dihentikan lagi. Karena kebenaran sudah muncul ke permukaan. Dan begitu itu terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali seperti dulu. Aku menatap rumah itu sekali lagi. Kacau, penuh teriakan, penuh ketakutan. Dan untuk pertama kali, penuh konsekuensi. Aku tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena akhirnya mereka merasakan apa yang selama ini mereka lakukan padaku. Karena saat kebohongan mulai runtuh, yang tersisa hanya satu, kehancuran yang tidak bisa dihentikan. Dan aku akan memastikan mereka menghadapi semuanya sampai akhir. Suara sirine semakin dekat. Lampu merah biru memantul di dinding rumah nenek. Di dalam, kekacauan belum berhenti. Aku berdiri di depan pintu, menarik napas panjang. 3 tahun. 3 tahun aku menunggu momen ini. Dan sekarang, semuanya ada di titik akhir. Aku mendorong pintu. Kreak. Semua langsung menoleh. Hening. Seolah waktu berhenti. Maya? Suara Bibi bergetar. Wajah mereka berubah. Kaget, takut, tidak percaya. Kamu? Gumam sepupuku. Kamu masih hidup? Aku melangkah masuk perlahan. Tenang, tanpa emosi. Harusnya kalian tidak terlalu cepat mengubur seseorang. Kataku dingin. Paman menatapku tajam. Rahangnya mengeras. Kamu? Suaranya rendah, penuh tekanan. Ini semua ulah kamu? Aku tidak langsung menjawab. Paku hanya meletakkan koper hitam di atas meja. Buk. Suara itu menggema. Bukan ulah, kataku pelan. Ini hasil. Polisi mulai masuk dari belakang. Semua harap tenang, teriak salah satu petugas. Tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Karena semua mata tertuju padaku. Aku membuka koper. Satu persatu, isi di dalamnya terlihat. Dokumen, flash disk, rekaman. Selama 3 tahun, aku mulai bicara. Kalian sibuk saling tuduh. Aku mengangkat satu alat perekam kecil. Dan kalian lupa, malam itu kalian meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku tekan tombol. Klik. Suara langsung memenuhi ruangan. Ibumu itu pelacur. Tanda tangan sekarang. Kami hancurkan hidupmu. Wajah mereka langsung pucat. Bibi mundur pelan. Itu tidak bisa dijadikan bukti. Gumamnya panik. Aku menatapnya. Ancaman, pemaksaan, pencemaran nama baik, semua terekam jelas. Aku hentikan rekaman. Sunyi, mencekam. Lalu aku mengeluarkan dokumen berikutnya. Kalian ingin warisan, kan? Aku lempar beberapa kertas ke meja. Ini aliran dana dari rekening nenek ke rekening pribadi. Sepupuku langsung mengambilnya. Matanya membesar. Ini transfer ke Om. Semua langsung melihat ke arah Paman. Jelaskan, bentak Bibi. Paman tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu pikir ini cukup? Katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Belum.
Aku mengambil satu dokumen terakhir, yang paling penting, yang paling mematikan. Waktu kematian resmi 03:10 pagi. Aku mengangkat kertas lain. Waktu kematian yang kalian buat 02:15. Aku melangkah mendekat. Pelan. Setiap langkah terasa berat. Tahu kenapa beda? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani. Aku berhenti tepat di depan paman. Menatap matanya dalam-dalam. Karena ada waktu yang hilang, kataku pelan. Waktu di mana seseorang memastikan nenek benar-benar tidak bisa bicara lagi. Bibi langsung menutup mulutnya. Sepupuku mundur. Tidak, tidak mungkin, bisiknya. Paman tertawa kecil, tapi tawanya kosong. Kamu tidak punya bukti, katanya dingin. Aku mengangguk pelan. Kalau cuma kata-kata, memang tidak. Aku mengangkat flash disk. Tapi ini, aku serahkan ke polisi. Rekaman percakapan dan bukti zat yang ditemukan di kamar nenek. Ruangan itu terasa semakin sempit, semakin sesak. Saudara akan kami minta keterangan, kata polisi sambil mendekati paman. Dia tidak bergerak, hanya diam. Lalu, perlahan, menatap semua orang di ruangan itu. Keluarganya sendiri, yang sekarang menjauh darinya. Jadi, kalian percaya dia? Katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Karena untuk pertama kalinya, mereka tidak punya alasan untuk saling membela. Aku berdiri di tengah ruangan itu, menatap semuanya, satu persatu. Ini bukan aku yang menghancurkan kalian, kataku tenang. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kalian yang melakukannya sendiri. Sejak malam, kalian menginjak rumahku. Sunyi, tidak ada teriakan lagi. Tidak ada tuduhan lagi. Yang tersisa hanya penyesalan dan ketakutan. Polisi mulai membawa paman keluar. Langkahnya berat. Tapi sebelum keluar, dia berhenti. Menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Aku membalas tatapannya. Tanpa takut, tanpa ragu. Karena akhirnya, semua yang kusembunyikan selama ini sudah berada di tempat yang seharusnya. Di depan semua orang. Tanpa bisa ditutup lagi. Dan malam itu, kebenaran akhirnya tidak hanya terdengar, tapi juga tidak bisa lagi dihindari. 3 bulan setelah malam itu, rumah nenek sudah kosong. Tidak ada lagi suara ribut. Tidak ada lagi pertemuan keluarga. Yang tersisa hanya cerita dan kehancuran. Paman resmi ditahan. Kasusnya berjalan cepat. Bukti terlalu kuat untuk dibantah. Dan seperti yang kuduga, dia tidak sendirian. Satu persatu nama mulai disebut. Orang-orang yang dulu berdiri di rumahku, sekarang saling menjatuhkan di ruang sidang. Aku duduk di kursi pengunjung, mendengarkan semuanya. Sepupuku berdiri sebagai saksi. Tangannya gemetar. Saya tidak tahu soal pembunuhan itu, katanya terbata. Tapi saya memang curiga sejak awal. Curiga atau terlibat? Tanya hakim tajam. Dia langsung diam, menunduk. Di sisi lain Bibi mulai menangis. Semua ini salah dia, tunjuknya ke arah paman. Dia yang mulai, dia yang ambil uang itu duluan. Paman tertawa kecil, tapi kali ini bukan tawa percaya diri, melainkan tawa orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalian semua sama saja, katanya pelan. Cuma saya yang cukup berani melakukannya. Aku menatap mereka. Tidak ada rasa puas, tidak ada kemenangan. Yang ada hanya satu perasaan, kosong. Sidang demi sidang berjalan, dan hasilnya, satu di penjara, satu bangkrut karena kasus hukum. Sisanya, kehilangan segalanya. Bukan karena aku menyerang mereka, tapi karena mereka sendiri
tidak bisa berhenti saling menghancurkan. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke rumah nenek. Untuk terakhir kalinya. Rumah itu sunyi. Debu mulai menempel di mana-mana. Aku berjalan pelan ke ruang tamu. Tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana ibuku dihina. Tempat di mana mereka merasa menang. Aku berdiri di tengah ruangan itu. Diam. Lalu berkata pelan. Sudah selesai, Nek. Seolah beliau masih bisa mendengar. Aku membuka satu map terakhir. Dokumen asli warisan. Yang selama ini mereka perebutkan. Aku menatapnya lama. Lalu tersenyum tipis. Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Petugas dari yayasan datang. Bu Maya, semua proses sudah selesai. Aset akan dialihkan sesuai wasiat. Aku mengangguk. Iya, jalankan saja. Dia terlihat ragu. Maaf, saya boleh tanya, kenapa ibu tidak mengambil bagian itu? Aku menatap rumah itu sekali lagi, lalu menjawab pelan. Karena dari awal, itu memang bukan untuk kami. Nenek sudah memindahkan seluruh hartanya ke yayasan sosial, bahkan sebelum meninggal. Tidak ada yang tahu, kecuali aku. Aku menutup map itu, menyerahkannya. Gunakan untuk hal yang lebih baik. Petugas itu mengangguk hormat. Aku melangkah keluar dari rumah itu, tanpa menoleh lagi, karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Di luar, matahari bersinar terang, berbanding terbalik dengan semua yang terjadi sebelumnya. Aku menghirup udara dalam-dalam, untuk pertama kalinya, tanpa beban. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu yang menghancurkan semuanya. Aku membaca, lalu tersenyum tipis, dan membalas satu kalimat. Bukan aku, keserakahan kalian sendiri. Aku memasukkan ponsel ke tas, dan berjalan pergi, meninggalkan semua itu di belakang. Karena pada akhirnya, warisan terbesar bukanlah uang, bukan rumah, bukan harta, tapi kebenaran. Dan saat seseorang memilih mengkhianati semuanya demi harta, yang mereka dapatkan bukan kekayaan, melainkan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kadang, yang paling berbahaya bukanlah musuh dari luar, tapi keluarga sendiri yang dikuasai keserakahan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa harta bisa membutakan, bahwa warisan bukan hanya soal uang, tapi juga tentang nilai, kejujuran, dan hati nurani. Maya tidak menang karena balas dendam. Dia menang karena sabar, cerdas, dan memilih kebenaran di saat semua orang memilih kebohongan. Dan pada akhirnya, yang jahat tidak selalu dihancurkan oleh orang lain, tapi oleh pilihan mereka sendiri. Sekarang aku ingin tanya ke kalian. Kalau kalian ada di posisi Maya, apa yang akan kalian lakukan? Diam, melawan, atau pergi? Dan tulis juga di komentar ya, kalian nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu seberapa luas cerita ini sampai ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian ya. Dan ingat, kita akan upload cerita baru setiap hari jam 11 siang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.